Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya. Iya. Minggu ini kita ketemu lagi nih Kak Farida. Iya, padahal sekarang ini lagi musim liburan ya Kak Lania. Iya. Kita tetap ketemu, tapi tetap harus suka cita ya Kak Lania. Pasti dong. Walaupun ketemunya masih via online, Iya. nggak bosan ya ketemu kita-kita. Betul. Adik-adik, kita mau tanya nih, adik-adik gimana perasaannya hari ini? Mungkin ada yang bosen kali ya, nggak bisa jalan-jalan, atau Iya. nggak bisa ketemu temennya. Nggak bisa ke mall. Nah, banyak yang bosen nggak adik-adik? Kalau bosan lihat kita aja Kak Lania. Iya, betul. Ya. Hari ini selalu merasa bahagia. Pastinya dong, harus merasa bahagia karena hari ini kita mau ibadah lagi sama-sama walaupun kita berkumpulnya virtual gitu ya. Yuk supaya semuanya tetap ceria dan bahagia semua, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi dan tepuk tangan, kita nyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Mulai adik-adik, dan lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semangat adik-adik, pengen sekali lagi ya, sama kakaknya, adiknya, papanya, mamanya, ikuti semua boleh. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini
Engkau masih memberikan kami kesehatan, anak-anak-Mu yang di rumah, baik kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengucap syukur juga kalau hari ini kami boleh siap, sedia akan menonton video tentang sekolah minggu kami ini. Tuhan tolong jadikan kami murid-murid yang boleh duduk manis, mau mendengarkan dan juga bernyanyi dengan baik, memuji nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu kami, kiranya Engkau boleh hadir dan memberkati, sehingga apa nanti yang akan kami dengar, baik puji-pujian maupun firman Tuhan, boleh masuk dan merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin sertai jalannya ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya Kak Farida, Ya. jadi kepikiran nih mau nanya sama adik-adik di rumah. Mm-mm. Adik-adik kalau selama ini ada nggak ya yang pernah kadang sering ketakutan sendiri? Misalnya apa nih Kak Farida? Kalau ke kamar mandi, ke belakang malam-malam. Masih minta temani mama nggak? Nah, Ada nggak? Atau apa lagi ya? atau kalau biasanya Kak Farida tuh nganterin anak masuk sekolah ya, Oh, itu iya. masih minta ditungguin. Waduh. Nggak berani pergi sendiri masuk ke kelasnya malah nih. Sebenarnya kalau pertama nggak apa-apa ya Kak Farida. iya, Hari pertama pertama nggak nggak apa-apa. Berikutnya Harus berani. Berani. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, mau kemana, mau sekolah, mau senang, mau sedih, kita selalu ditemani. Seperti lagu kita yang habis ini nih. Iya, Apa lagu nih judulnya? tentang jalan Serta Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. adik-adik. Kalau di rumah selama liburan ini pernah nggak kira-kira disuruh mamanya beresin mainan ya karena liburan, tapi males soalnya lihat mainannya sudah banyak lagi. Iya, tapi nggak diberesin. Nah, nanti mah Nanti masih mau main dulu. masih Gitu. mau. Ada nggak yang kayak gitu? Ya oke. Atau apa lagi ya? Walaupun kita masih di rumah, tapi kalau mama papa nyuruh belajar, harus tetap mau juga ya. Iya. Kak, ya. Betul. Soalnya mengejar habis ini kenaikan kelas ya. Handphonenya gimana? Dimatikan atau dinyalakan kawannya ya? Harus ada jamnya dong. Oh, Nggak boleh main iya, terus. iya. Kalau udah disuruh berhenti, harus mau nurut.
Seperti lagu kita habis ini nih, Hmm. kita diajar untuk dengar-dengaran Nah. kepada Tuhan Yesus Ya. dan juga kepada Mama Mama Papa. Terus T-A-A-T. Taat. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Yuk kita nyanyikan lagi ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama. Turut semua nasihat mereka. T-A-A-T taat. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Tentunya anak-anak pada pagi hari ini sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Anak-anak sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbanting di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya." Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel.
Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak duduk dengan tenang. Bu Lulu akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Biarlah firman pada pagi hari ini anak-anak boleh terima dengan penuh sukacita. Nah, sudah siap? Oke. Cut. Halo Bu Lulu. Halo juga. Gimana kabarnya Vika? Baik. Laika gimana kabarnya? Baik. Baik juga. Sudah naikkan kelas ya? Sudah. Sudah. Naik kelas berapa sekarang? Kelas 5. Puji Tuhan, bisa. Rata-ratanya bagus gak nilainya? Nilai sama rata-ratanya bagus gak? Bagus. Bagus, Laika? Bagus. Wow, puji Tuhan. Ini loh, pada pagi hari ini tuh kamu pas kesini, ya. Pas Bu Lulu akan membawakan firman Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, Lulu tanya dulu loh. Kenapa kamu tadi datang ke sini? Kenapa? Karena Vika sama Vika ada tugas. Tugas apa, Nak? Tugas Vika sama Vika harus ke hutan kota. Hutan kota mana? Bojonegoro. Bojonegoro. Loh, kamu sudah tahu apa belum tempatnya? Belum. Belum. Waduh, masa kok belum? Kapan itu dilakukan? Besok. Besok. Waduh, tak kasih tahu ya. Dulu tahu loh, hutan kotanya Bojonegoro. Tempatnya itu ada di terminal. Terminal baru, Jalan Veteran. Nah, pernah nggak kamu pergi ke terminal? Pernah. Pernah. Naik apa coba? Naik apa? Motor sama mobil. Motor sama mobil. Kamu lewat. Kan di situ ya di pinggir jalan itu ada pohon-pohonnya tinggi-tinggi, teduh banyak sekali. Di situ ada hutan kota. Nanti di depannya terminal itu ya antara pintu masuk dan pintu keluar itu ada pelangnya. Hutan kota. Ya, luasnya setengah 0,5 atau setengah hektar. Jumlah pohonnya 20. Nah, besok kalau mau ditugaskan ke mana, disuruh ke hutan kota Bojonegoro, kamu berangkat sama siapa? Sendirian. Sendirian. Kamu Vika? Sendirian. Loh kok sendirian? Nggak Kenapa? tahu. Hah? Gak ada yang nganter? Gak ada yang nganter? bisa nganter. Gak nganter? Lah mamamu kemana? Gak ada. Pergi. Papamu? Juga pergi. Oh juga pergi. Wah, yang teman-temanmu yang lain diantar siapa? Ortunya. Ortu. Wah, kamu kasihan ya berdua ya. Dah, diantar dulu aja ya. Mau dah? Mau tuh? Wah, gitu. Tadi aku lupa ya. Tadi mau cerita-cerita hutan kota atau kamu tadi belum menyapa loh teman-temanmu di rumah. Ayo, sapa dulu. Halo teman-teman, apa kabar? Aku baik. Kalian juga baik. Vika mengharapkan kalian baik. Coba sekarang Baika. Halo teman-teman, aku kangen sama kalian. Oh, puji Tuhan ya. Ternyata teman-teman kalian sangat merindukan teman-teman semua yang di rumah yang tidak ikut kebaktian online pada pagi hari ini.
semoga anak-anak berdoa terus semoga COVID-19-nya segera pergi, segera hilang. Jadi kita bisa berkumpul kembali. Tadi ya, kamu tadi kan mau pergi ke hutan kota tadi toh? Ya, kamu tadi papa mamamu nggak ada. Terus dulu bersedia mengantar. Kamu percaya nggak kalau Tuhan menuntun? Percaya, betul. Sebentar lagi kita kan akan mendengarkan firman Tuhan yang ceritanya sama Bapak Abram, ya, diperintahkan Tuhan untuk pergi dari tanah Haran. Nah, dia juga nggak tahu seperti kamu tadi, nggak tahu tempatnya hutan kota tadi, nggak tahu. Tapi Bapak Abram percaya dan taat. Dia pergi sesuai yang diperintahkan Tuhan. Karena dia yakin dan percaya Tuhan akan menuntun dan menyertai dan memberkati. Kamu yakin? Yakin tuh ya? Yuk kita dengarkan sekarang firman Tuhan pada pagi hari ini dalam bentuk drama sebagai berikut. Selamat pagi Bu Sarah. Selamat pagi saudaraku. Kenapa saya lihat kok Ibu Sarah hari ini lagi sedih, tidak seperti biasanya? Apa mungkin ada yang lagi dipikirkan sama Bu Sarah? Saya bingung. Bingung kenapa? Tadi malam suami saya Pak Abram mendapatkan firman dari Tuhan sendiri, mengatakan kalau kami sekeluarga harus pergi ke negeri yang jauh, nggak kenal. Lalu saya juga bingung. Saya, Pak Abram, Lot, dan juga kambing domba diperintahkannya untuk meninggalkan kota Haran ini. Oh gitu ya, tiba-tiba sekali ya Bu Sarah. Betul. Apakah kira-kira Tuhan mengatakan Bu Sarah dan keluarga harus pergi kemana? Seingat saya sih Tuhan berfirman kepada suami saya ke Kanaan. Saudaraku, apakah saudaraku tahu di mana Kanaan itu kira-kira? Waduh, Bu Sarah, kebetulan saya belum pernah kemana-mana. Selama ini saya hanya hidup di tanah Haran ini. Mungkin itu sebuah negeri yang jauh ya Bu Sarah. Lalu bagaimana tanggapan Pak Abram? Kira-kira mau tidak membawa sekeluarga untuk pergi ke sana? Pak Abram berkata, ayo marilah Sarah, kita bersama seluruh keluarga kita. Jadi ya saya harus bersiap-siap mulai sekarang. Iya, saran saya Bu Sarah, kalau Tuhan sudah meminta kita untuk melakukan sesuatu, ada baiknya kita mengikuti apa yang Dia inginkan. Karena pasti Tuhan menunjukkan sesuatu untuk maksud yang baik. Tidak mungkin Tuhan menyuruh hambanya pergi tanpa ditemani, tanpa ditunjukkan apa yang jadi maksud Tuhan. Gitu. Betul saudaraku, Tuhan juga berjanji bahwa akan membuat suami saya Pak Abram, kita semua akan menjadi bangsa yang besar. Siapa yang akan memberkati akan diberkati, dan siapa yang mengutuk akan dikutuk, dan namanya akan masyhur, dan negeri itu akan diberikan kepada kami. Oh, syukurlah Bu Sarah kalau begitu. Berarti memang Tuhan punya janji untuk keluarga Bapak Abram, Ibu Sarah, dan semua keluarga yang lain. Kita percaya saja pada janji Tuhan itu, dan Bu Sarah harus meyakinkan hati bahwa Tuhan akan menemani. Jadi mari dipersiapkan saja ya Bu. Semoga perjalanannya berjalan dengan lancar, tiba di tanah perjanjian Tuhan. Ya, baik, kalau begitu saya siap-siap pulang dulu untuk mempersiapkan Ya, segalanya, mari. ternak dan juga makanan ya. Saudaraku, saya pamit dulu. Ya, Bu Sarah.
Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terima kasih. 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Wahyu 3 Wahyu 3 ayat 19. ayat 19. Barang siapa Barang siapa ku kasihi, ku kasihin, ia ku tegur ia ku tegur dan ku hajar. dan ku hajar. Sebab itu Sebab itu relakanlah relakanlah hatimu hatimu dan bertobatlah. bertobatlah. Anak-anak, demikianlah drama singkat yang dibawakan oleh Ibu Lani dan Ibu Farida. Pelajaran yang dapat kita ambil pada pagi hari ini adalah kita diajarkan untuk senantiasa taat kepada Tuhan melalui orang tua kita, melalui orang yang lebih tua. Apa yang sudah diperintahkan orang tua atau yang lebih tua hendaklah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita akan mengalami kesulitan-kesulitan apa yang diperintahkan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai anak-anak. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir. Anak-anak kalau mengalami kesulitan, anak-anak harus senantiasa terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penolong melalui orang-orang yang dikasihinya. Pasti apa yang diperintahkan Tuhan pasti akan terlaksana. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh disimpan di dalam hati anak-anak dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat hafalannya minggu ini diambil dari
Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8 yang akan dibacakan oleh kakak Vika. Berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangi lagi ya. Kita baca bersama-sama lagi ya Kak Vika ya. Berdua ya. Oke. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, itu anak-anak, silakan anak-anak hafalkan di rumah. Kalau anak-anak berkenan, dapat membuat videonya dan dikirimkan ke grup komisi anak. Jangan lupa ya, kalau anak-anak berkenan, kirim langsung ke WA komisi anak. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, adik-adik sudah siap semua celengannya? Sudah? Oke, yuk kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Jangan lupa ya, nanti kalau kita sudah bisa ibadah, celengannya dibawa ke Sekolah gereja. Waktu kita sekolah minggu lagi di gedung gereja. Yuk kita nyanyikan yuk.
Berdoa untuk doa syafaat kita minggu ini. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur pada hari Minggu ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kami mengumpulkan persembahan melalui berkat dari Mamah Papa. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami seberapa adanya, supaya boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga berguna bagi pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga saat ini mau bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kami. Bersyukur buat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa seperti Abram yang mau taat kepada Tuhan, mau setia dan dengar-dengaran kepada Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan juga mau mengasihi sesama yang ada di sekitar kami, juga adik-adik kami. Ya Bapa, saat ini Tuhan kami juga mau berdoa di tengah wabah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati wabah corona ini segera pergi Tuhan, segera bisa semua orang sehat Tuhan, karena kami rindu untuk boleh kembali ke aktivitas kami. Kami rindu boleh sekolah lagi, kami rindu bisa bermain dengan teman-teman, dan juga kami rindu untuk bisa bergereja kembali di gereja, bertemu dengan sahabat-sahabat kami. Tuhan yang memberkati bangsa ini, Tuhan yang memberkati Indonesia. Ya Bapa, kami juga mau berdoa mengucap syukur buat kami yang sudah boleh terima rapot pada semester ini. Juga bersyukur buat kami yang boleh naik kelas Tuhan. Tuhan memberkati supaya di masa liburan ini kami bisa mengisi waktu dengan baik, boleh mengisi waktu dengan sukacita, supaya ketika kami nanti boleh sekolah lagi, kami bisa disegarkan, siap untuk menerima pelajaran di kelas yang baru. Tuhan juga memberkati mamah papah kami yang mendampingi kami di rumah dalam setiap kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Engkau yang menjaga supaya mereka boleh selalu sehat Tuhan, dan berikan umur panjang kepada mereka. Berkati juga setiap usaha mata pencarian mamah papah kami, supaya berkat Tuhan selalu melimpah atas mereka. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa juga untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu dalam setiap pelayanan mereka yang menyiapkan ibadah online setiap minggunya. Tuhan memberkati supaya mereka, Tuhan beri kesehatan, memberikan semangat agar bisa terus melayani anak-anak sekolah minggu dan juga melayani Tuhan melalui setiap yang mereka kerjakan. Ya Bapa, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada minggu ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh terus melanjutkan ibadah kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati supaya minggu depan kami bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan sehat, dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah Kak Farida, sepertinya kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Farida? Nyanyi lagu yang kita harus selalu ingat kalau misalnya kita lagi sendirian, kita lagi nggak tahu jalan. Nah, kita masih harus selalu ingat bahwa ada satu nama, Sobat yang selalu setia, yaitu namanya Yesus. Kita nyanyikan yuk sama-sama. Jangan lupa adik-adik sambil berdiri ya, juga sambil tepuk tangan. satu sobatku yang setia, tak pernah yang tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
dengar-dengaran dong. Sama soulmate